Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum ini mata pelajaran apa? Yang dari pagi. Situ. Kakak terus dari lama ya? Seru nggak tadi pelajarannya? Oke, mungkin sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Minta satu orang untuk memimpin doa. Ya, Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa kepada masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelumnya sudah perkenalan ya dulu ya. Sudah kenal. Nama saya tak ulangi lagi. Nama saya Haji. Bisa dipanggil Pak Haji. Pak Haji aja ya. Karena lama sudah kenal semuanya. Ini masih semangat kok ya. Masih. Berarti tak kasih ice breaking karena masih semangat. Tak kasih zel. Ada yang tahu ya apa? Zel apa mas? Penyemangat, oke. Zel penyemangat. Zel. Oke, betul, bisa. Ada lagi? Penyemangat, tepuk-tepuk, terus nyanyian. Zel, apa sih? Zel, ayo. Tebak, zel. Jadi kalau kalian buka, zel itu teriak-teriak. Ya, jika bibirnya juga sama, artinya sudah teriak. Jadi nanti kita teriak-teriak, tapi jangan keras. Yo, keras sedikit, tapi jangan tekan banget ya. Kalau saya tanya ini siang atau masih pagi? Saya tanya semangat pagi, kalian jawab pagi. Luar biasa, tetap semangat. Gitu ya. Tapi tangannya saya begini, pagi. Yang paling atas langsung diataskan ya, pagi, tengah, atas. Pagi, tetap semangat, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Kalau tanya, adakah apa ini? Pengennya SMK atau BK? SMK ya, kelas 12 oh. Adakah SMK panjangan ya? SMK aja atau SMK 1 negeri Kudus? Adakah SMK 1 negeri Kudus di hatimu? Jawab ada. Bulan enggak? Jawab ya, ada, bulan aja. Bisa dipahami? Ada. Kalau nanti saya tanya mana, langsung jawab ini dia. Bulan ya, jangan klop nanti kayak gini juga. Gitu ya. Jadi nanti bulan. Ini dia. Coba simak dulu. Adakah SMK Negeri 1 Kudus di hatimu? Ada. Mana? Ini dia. Itu depan dulu, baru kanan, baru kiri. Kita ulangi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Adakah SMK Negeri 1 Kudus di hatimu? Ada. Mana? Ini dia. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Berangkat semua atau ada yang nggak berangkat? Ada yang nggak berangkat? Siapa ini yang nggak berangkat? Andika, Arzelin, Aurelia, Nabila, Evi, Dalas Betayu, Celsiana, Delani, Dinda Suci, Dwi Apriliani. Sakit apa? Bali. Ya, semoga kita doakan agar cepat sembuh ya. Hatinya. Terus tadi siapa? Dwi Apian.
Bimaya. Bimaya. Berangkat. Palihatun. Elvina. Erika. Erma. Faiza. Itu mana Faiza? Izin jalan-jalan memang boleh. Sakit juga? Izin. Ada acara keluarga. Farha, Friska, Jessica, Lili, Mas Turo, Nabila, Naila, Nila, Rahmatul, Raihan, Regita, langsung Saida Ulyang, Siska, Sofi, Suranti, Tri Alika. Alika kayak nama itu ya, iklan Matika. Terus Sifani, Tara, Tri Setianingsih, Verina, Wasko, apa ini? Waspa, Hadir. Nuha. Oke. Berarti ada berapa anak? Ada 2 anak ya? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke materi. Jadi untuk materi hari ini adalah orientasi pilihan karir setelah lulus SMK. Ini bisa dibaca tujuannya untuk dapat memahami beberapa karir ya setelah lulus SMK, serta mampu memahami konsekuensi setiap keputusan. Jadi setiap keputusan kalian itu ada konsekuensinya. Kalau ada yang pengen habis lulus SMK nikah, ya konsekuensinya nanti di pernikahannya. Kalau kuliah, ya di perkuliahannya. Kalau langsung kerja, ya ada aturan di pekerjaannya. Ya. Next. Speaking, tidak usah ya, sudah. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Terima kasih, semangat kok. Oke, langsung ke materi. Setelah lulus SMK atau MAK, tahu MAK? Apa MAK? Ya, betul. Sama ya. Ini mau kemana? Nah, lulusan SMK ini mau kemana? Ke kuliah? PT tahu? Perguruan tinggi atau mau bekerja atau usaha. Nah, kalau kepengen kuliah, SMK ini ada jurusannya banyak yang bisa diambil. Kalau ini bisnis, perbankan, syariah. Nanti kalau di fakultas juga ada yang jurusan perbankan, syariah. Itu bisa lanjut. Kalian setelah lulus SMK ambil yang jurusan sesuai sekolah saya dulu, perbankan syariah itu ada lagi, atau yang ngambil nggak ada syariahnya di perbankan aja itu juga ada. Ini salah satunya ada ilmu sains, teknik, ekonomi, sospol, pertanian, kesehatan, dan ilmu lainnya yang nantinya juga menujunya ke muaranya mana? Muaranya dunia kerja. Kalau bekerja juga sama, kerja itu bisa langsung nyari pekerjaan atau bisa ngambil pelatihan terlebih dahulu. Biasanya kalau ngambil pelatihan di mana? Di IKK. Atau kalau di Kabupaten Kudus itu ada yang pelatihan kerja itu ada BLK. Tahu BLK? Itu nanti tempatnya, kalau kalian mau pengen latihan nanti cari ya info BLK. Untuk apalagi kalian sudah kelas 12 ini bentar lagi ujian lulus. Kok bingung mau kerja bingung di mana? Coba cari info-info pelatihan BLK Kabupaten Kudus. Kalau untuk tempat lokasinya itu di Conge ya. Selatannya Man 1. Tahu? Dan nanti info-infonya nanti bisa kalian lihat di situ. Sama muaranya juga ada di dunia kerja. Nah, selanjutnya. Nah, ini untuk skema jalur karir SMK MAK. Ini kalau sudah syarat ini sudah paham semua ya untuk kerangka pikir ini ya. Apa perlu dijelaskan? Kita jelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi setelah lulus syarat kelulusan, kalau dengan tidak lulus berarti mau pulang.
Tapi insya Allah untuk kelas ini lulus semua ya. Amin. Nah, kalau sudah lulus, kalian bisa milih nih, mau kuliah atau bekerja. Aslinya ada satu lagi, apa? Berkeluarga. Gitu ya. Harusnya ada satu lagi, berkeluarga. Kalau kuliah pengennya di negeri atau di swasta. Yang sini pengen kuliah masuk SMDP. Tujuh langit. Tujuh langit. Duh, cuma satu orang. 2, 3 orang kok. 4. Saya 7 langit tak nggak lolos SMDP. Amin. Ayo. Karena 1, 2, 3, 4. Nah ini, kepengen kuliah di negeri atau di swasta? Kalau SMDP negeri ya, pengen kuliah di mana nantinya? Isi. Mana itu? Surakarta. Oh, Surakarta. Ngambilnya sudah tahu jurusannya? Oke. Silakan Paul. Ngambilnya pengen ambil di Undip. Jurusannya sudah tahu? Oke, fakultasnya udah tahu ya. Depannya Undip juga sih. Jurusannya? Pengennya akuntansi. Oke. Sampingnya masih satu jurusan kok. Mana? Ini depannya. Undip juga. Jurusannya udah tahu? Ambil apa? Rahasia. Oke. Semoga yang daftar SNDP di satu kelas ini dikasih lolos semua ya. Amin. Nah, untuk yang tidak bekerja, ini nanti bisa jadi di dunia kerja atau di dunia industri. Bedanya apa Pak? Kalau kerja sama yang bekerja di dunia industri biasanya kalian bisa jadi wira usaha. Kalian produksi apa? Contoh kalau di sini perbankan, tapi sini contoh Mas Dika. Kok punya keterampilan buat karya seni dari ban bekas, kadang buat kursi ya Mas Dika ya, dibuat meja, itu salah satu di dunia industri seperti itu. Bisa dipahami ya. Kalau di dunia kerja bisa masuk ke PT sudah, tapi yang betul-betul PT bukan perguruan tinggi. Kira-kira bisa di kalau di sini apa? PT-PT yang besar-besar. Betul. Jarum, Pon, Jepara, yang Kudus, Politron masuk Jarum, Noyorono, terus Sukun sudah tadi. Nah, itu salah satu pabrik-pabrik besar yang ada di Kabupaten Kudus. Selanjutnya ini. Nah, beberapa pertanyaan apabila studi lanjut atau kuliah. Tadi sudah ditanyakan apa program studi yang diminatinya. Tadi ada yang akuntansi, ada yang akuntansi juga itu belakangnya. Akuntansi, enggak rahasia. Ini juga banyak rahasia. Dan bagaimana prospek masa depan program studi tersebut? Jadi kalian kalau ngambil jurusan, ini khusus yang ini dulu ya, pengen kuliah dulu. Kalau kalian ngambil jurusan, itu yang ada prospek ke depannya. Jangan terus tiba-tiba pengen kuliah, udah setelah lulus nggak ada prospeknya. Banyak jurusan yang setelah lulus prospek kerjanya sedikit. Paham? Kasih contoh nggak? Kasih contoh. Contohnya ada beberapa ini yang di dunia kerja ya. Ada jurusan psikologi tapi yang fokusnya ke HRD atau pekerjaan. Kalian pernah ada lowongan kerja HRD? Pernah nggak? Terus yang kuliah psikologi fokusnya di HRD gimana hasilnya? Prospek kerjanya gimana? Nah, seperti itu contohnya. Kalau ngambil jurusan itu yang ada prospek kerjanya, yang ada lowongannya kesempatannya. Ngambil sudah satu S1-nya psikologi, tapi fokusnya psikologi bukan psikologi kejiwaan atau psikologi HRD. Padahal HRD sendiri itu nggak ada lowongan kerja. Sistem perekrutan HRD biasanya itu dari internal PT. Mungkin dari awalnya karyawan biasa diangkat jadi mandor atau jadi kepala bidang, jadi habis itu diangkat jadi kabin jadi mungkin jadi mandor atau personalia. Habis itu dari personalia naik ke HRD. Nggak mungkin ada lowongan S1 HRD.
bukan lowongan S1 HRD, tapi membuka lowongan untuk HRD. Nah itu salah satu contoh prospek yang mati, yang kalian nantinya ke depannya nggak ada prospek ke depan, paham? Jadi cari jurusan yang ada prospek ke depannya. Akuntansi nanti bisa masuk ke perbankan, nanti masih bisa. Akuntansi di sekolahan jadi tenaga usaha masih bisa, ya. Jadi yang ada prospek ke depan. Dulu kayaknya sudah tak kasih ini ya, salah satu contoh yang prospek ke depannya. Jadi kalau kuliah nanti yang ada prospeknya, jangan yang jurusan habis itu jurusannya yang nggak ada prospek ke depannya. Selanjutnya, di mana universitas atau institut yang diminatinya. Dan setelah kalian tahu, oh saya pengennya contohnya di akuntansi, ya cari kampus yang ada jurusan akuntansinya. Ya masa mengambil jurusannya akuntansi tapi nggak ada jurusan akuntansinya. Bisa dipahami? Nah, bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi tersebut? Nah, untuk yang SNBP ini sudah melewati beberapa step yang sudah kalian tempuh ya. Mulai dari kelas 10 kalian berusaha untuk menjadi siswa eligible. Usaha kalian untuk mendapatkan nilai dari rapot tertinggi akhirnya dapat siswa eligible untuk mendaftar SNB. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah di bimbel atau training. Nah, di sini program apa yang dipilih untuk bimbel? Kalau ambil PLK, info apa ya PLK yang ada nantinya. Jadi kalian bisa bukan cuma otomotif sama jahit tok PLK itu, ya. Terus ada bagaimana prospek masa depannya setelah itu training tersebut, di mana lembaga kursus trainingnya bisa dikalian tahu kiat-kiat sukses dalam bimbel tersebut juga apa saja. Nah selanjutnya pertanyaan untuk yang masuk ke dunia kerja. Nah ini yang pengen kerja langsung banyak ini. Contoh Mas Andika, pengen langsung kerja di mana kira-kira? Pengennya masuk di perusahaan Pura. PT Pura. Oke. Ini yang cowok-cowok yang nggak tanya ini. HWI Jepara. Yang belakang Rehan Sama Pak, di perusahaan Pura Pak. Pura juga. Oke. Jadi kalau pengen masuk dunia kerja ini kita harus cari tahu di mana sumber informasi kerja tersebut. Kalau pengen di Pura bisa ngambil informasinya di koperasi Pura. Ada yang tahu koperasi Pura di mana? Belum tahu, nanti dicari tahu. Koperasi Pura itu ada di ini. Rumah sakit Margirahayu, tahu? Yang ke selatan tapi bukan yang ke selatan tapi yang ke Tanjung. Dan di situ nanti ada Koramil, ya itu nanti masuk, ya. Nah itu nanti untuk informasi perekrutan karyawan Pura itu nanti biasanya ada di koperasi. Naruhnya juga di situ. Gitu ya. Semoga yang pengen kerja juga setelah lulus dapat pekerjaan. Nah, selanjutnya, ini langsung ya, bagaimana cara merespon informasi kerja. Kalau sudah ada lowongan pekerjaan, kira-kira apa yang dilakukan? Kalau sudah menemukan informasi lowongan pekerjaan, Mas Andika kira-kira apa yang akan dilakukan kalau sudah menemukan informasi? Melamar. Berarti kalau mau syaratnya lamar buat surat lamaran, buat itu ya. Apa yang harus dipersiapkan tadi, syarat-syarat apa saja yang perlu dipersiapkan untuk lowongan tersebut, ya mungkin ada KTP, ada SKCK, CV-nya juga, surat lamarannya juga. Kiat suksesnya bisa langsung nanti dipahami bagaimana kiat sukses berkarir di dunia kerja tersebut. Jadi kalau kalian di dunia kerja itu juga ada jenjang karirnya, mungkin dari admin dulu bisa nanti naik lagi jadi personalia, jadi mandornya atau nanti jadi kabin kabel personalia HRD dan lain-lainnya itu ya. Jadi ada jenjang karirnya. Nah ini pilihan studi lanjut. Mengapa harus studi lanjut? Kita kok semangatnya hilang. Semangat pagi. Pagi luar biasa keras semangat. Kurang keras. Semangat pagi. Pagi luar biasa keras semangat. Adakah SMK Negeri 1 Kudus di hatimu? Ada. Mana? Ini dia. Ini semangat pagi.
Nah, mengapa harus studi lanjut atau kuliah? Satu, agar memiliki wawasan yang lebih luas sehingga membuka pola pikir atau mindset kalian, ya. Jadi kuliah enggak cuma berkuliah jadi mahasiswa kupu-kupu ya nantinya ya Mbak Siska, mbaknya kuliah ikut organisasi, ikut ekstra, ikut UKM ya. Ada organisasi internal, ada eksternalnya juga. Biar apa? Lingkungan kalian atau kumpulan kalian juga akan mempengaruhi pola pikir mindset kalian. Jadi kalau kalian cuma kuliah jadi kupu-kupu, tahu kupu-kupu? Kuliah pulang ya udah, yang kalian dapat cuma ilmu neka, gitu ya. Terus ilmu neka itu kadang ya lupa juga. Waktu kuliah tidak bisa, setelah lulus kuliah lupa. Itu yang sering terjadi mahasiswa. Yang kedua adalah memiliki skill, memiliki sikap dan mental yang baik, juga dibekali hard skill dan soft skill. Yang ketiga, untuk memudahkan dalam bekerja atau dalam membuka usaha yang lebih baik dan berkarya lebih baik. Kalau kalian kuliah, contoh kayak dulu waktu awal-awal kuliah bingung jurusan UBK, tapi dari lingkungan pertemanan, organisasi akhirnya mendapatkan ilmu baru, wawasan baru. Saya dulu membuka jualan online yang berbeda dengan kuliah saya. Kuliahnya jurusan BK, tapi jualan saya online itu spare part yang harusnya diambil mekanik. Ya, karena itu tadi mindset, pola pikir, pengetahuannya bertambah nanti di perkuliahan. Yang keempat adalah untuk mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi. Selanjutnya untuk memperoleh kecukupan keuangan, itu bisa Anda juga bekerja dan berwirausaha sambil kuliah tadi. Aktualisasi di masyarakat, jadi yang sering dipandang anak yang kuliah sama yang enggak, tapi ya tidak membedakan orang kan. Ya, kalau yang kuliah biasanya oh itu kuliah, anggapan masyarakat orang yang berkuliah untuk pola pikir mindset intelektualnya lebih biasanya seperti itu, aktualisasinya seperti itu. Yang selanjutnya terakhir adalah memiliki lingkungan dan komunitas yang sederajat, keilmuannya sama atau lebih tinggi dari dirinya. Bisa dipahami ya? Mas, bisa sampai sini bisa dipahami? Halo? Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya, ini hal yang harus diperhatikan. Tadi saya sudah telah disinggung sedikit. Status akreditasi perguruan. Kalau pengen kuliah nanti melihat akreditasi kampusnya, ya, jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tingginya, ya. Maksudnya jalur jenjang dan bentuk perguruan tingginya itu bisa perguruan tinggi di universitas atau di institut atau sekolah tinggi atau akademik atau politekniknya. Itu beda-beda, nanti ada lagi untuk sistem penerimaannya itu bagaimana, ya, perguruan tinggi, kedinasan, serta hal-hal penting yang harus diketahui ini. Fokus keinginan primer, jadi keinginan yang betul-betul yang ingin kamu daftar di perguruan atau jurusan tersebut. Kira-kira tadi Siska kok pengen ngambil akuntansi, apa alasannya? Di SMK jurusannya Karena di SMK jadi biar berkesinambungan. Belakangnya sama, ini masih rahasia ini, ya masih rahasia. Ini ambil jurusan apa kira-kira? Kenapa kok ngambil itu? Oh, kaliannya. Nah, ini ada fokus bakat juga. Nah, di situ juga ditunjang oleh fokus penjurusan di bidang studi tadi, jurusannya akuntansi. Dan fokus kemampuan ini telah digambar. Saya karena ada kemampuan dan bakat di menggambar, Pak. Maka ambilnya jurusan tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi jangan ngambil yang tidak sesuai keahlian atau minat kalian. Tiba-tiba jurusannya ngambil jurusan IPS, kan ada, atau ngambil jurusan sejarah, nggak ahli di situ, nggak bakat di situ, tapi karena misalkan orang tua akhirnya ngambil di situ. Kita kasih tahu orang tua, Bu, saya itu bakatnya di sini, kemampuan saya di sini, jurusan saya juga di sini, keinginan saya juga di sini. Nanti orang tua juga akan memahami.
Ini salah satu bentuk-bentuk perguruan tinggi tadi, ada universitas, ya, ada institut, ada sekolah tinggi, ada akademik dan politekniknya. Nah, ini ada jalur pendidikan dalam pendidikan ya, pendidikan dan pendidikan tinggi. Yang pertama ada pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Yang akademik ini yang lulusan S1. Kalau S1 berarti sarjana. Kalau profesional berarti diploma. Gitu ya, mungkin bisa dipahami ini. Nah, ini yang ngambil pelatihan. Satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya khusus komputer, khusus menjahit, ya, elektro. Kalau di BLK ini komputer ada, menjahit ada, elektro ada, terus mesin juga ada. Gitu. Selanjutnya di Surat Kementerian 30 Men nomor 99, pelatihan kerja ini keseluruhan kegiatan yang memberi dan memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan dan keahlian, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor non formal. Itu kalau pengen nantinya habis SMK pengen ambil yang pelatihan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah pemilihan di dunia kerja. Tadi Mas Andika pengennya di mana? Di PT Pura. PT Pura. Nah, ini bekerja merupakan perwujudan citra manusia dari Tuhan yang diberikan kemampuan untuk menguasai alam semesta secara bijaksana bertanggung jawab. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. 1. Mas Andika kalau ada lowongan pekerjaan didaftarkan, bawa surat lamaran, apa syaratnya saja nanti dipenuhi. Juga nanti akan mengikuti tes seleksi. Ya, selanjutnya ada on job dan trainingnya. Nah, setelah kalau diterima itu bukan langsung diterima pekerja, biasanya ada trainingnya terlebih dahulu. Biasanya kalau training berapa bulan? Kalau di Kudus berapa bulan kira-kira? 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan itu masih training. Gajinya juga enggak sesuai gaji standarnya ya biasanya kalau training ya. Baru kalau setelah 3 bulan tanda tangan kontrak nanti akan dapat gaji minimal gitu. Nah, yang selanjutnya yang paling disukai Mas Rehan. Yang paling disukai Mas Rehan ya, Mas Rehan ya? Iya. Yaitu kehidupan berkeluarga. Ya, di sini Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah, berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Tapi dulu sudah tak pernah kasih materi pernikahan dunia ya sini. Jangan nikah dini ya misalnya ya. Kerja dulu ya, manfaatkan hati, manfaatkan main sekolah pikirmu. Kalau sudah menemukan gadis idaman pujaan hati, datang ke rumahnya. Ojo dijemput ke depan gang ya. Gitu. Sekiranya Anda setelah lulus SMK memutuskan untuk menikah, harus diperhatikan secara matang karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak hal. Dulu ada banyak hambatan, sudah tak jelaskan ya. Oke, untuk sekian, selesai. Kasih tepuk tangan. Untuk materi diskusinya kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi minggu depan ada pertemuan selanjutnya untuk melanjutkan materi apa ini tadi, orientasi gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, salah-salah ucap sama orang-orang yang mungkin saya sebut dan saya singgung, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.